saya Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita di tengah pandemi ini. Baiklah, langsung saja saya selaku moderator dari kelompok 2 yang dimana bertemakan kepribadian dan gaya hidup. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan yang dimana yang akan membahas atau memaparkan materi-materi kami, yaitu ada rekan saya yakni yang bernama Saudari Fadilah Hasdil. Saya persilahkan kepada Saudari Fadilah Hasdil untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Hasdil, selaku pemateri pertama pada kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian dan teori-teori kepribadian. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian. Nah, kepribadian adalah pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama sebagai ciri-ciri kejiwaan yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon sesuatu terhadap lingkungannya. Atau kepribadian ini dapat diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang menentukan atau merefleksikan bagaimana tanggapan atau respon seseorang terhadap lingkungannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori kepribadian. Nah, teori-teori kepribadian ini terbagi atas 3. Yang pertama, teori psikoanalitis. Di mana teori psikoanalitis ini adalah teori yang menjelaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis ini terbagi atas 3 sistem. Yang pertama ada id. Id ini merupakan seluruh sumber kekuatan yang dibawa sejak lahir, meliputi rasa haus, lapar, seks, dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu superego. Superego ini merupakan pengendali dari id, artinya bahwa seorang bertindak untuk memuaskan kebutuhan harus sesuai dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ego. Ego ini merupakan pengendali individu secara sadar, di mana fungsinya menyeimbangkan antara id dan superego. Selanjutnya yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial ini adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Dalam teori ini individu dibagi ke dalam 3 kepribadian. Yang pertama yaitu patuh. Patuh ini artinya mereka yang ingin mendekati orang lain atau dibutuhkan orang lain. Yang kedua yaitu agresif. Agresif ini artinya mereka yang menjauhi orang lain. Dan yang ketiga adalah lepas dari orang lain, dalam artian mereka yang kan kebebasan, kemandirian, dan bebas dari kewajiban. Selanjutnya teori kepribadian yang ketiga yaitu teori sifat, di mana teori sifat ini adalah teori yang memfokuskan pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik kepercayaan diri konsumen, meliputi yang pertama itu keinovasian. Keinovasian ini adalah seberapa besar kemampuan seorang konsumen untuk menerima berbagai pengalaman baru. Dan yang kedua yaitu materialisme. Materialisme ini adalah tingkat kecenderungan konsumen pada kepemilikan duniawi. Dan yang ketiga yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah kemungkinan konsumen untuk menolak atau menerima berbagai produk buatan luar negeri. Baik, itulah pembahasan saya tentang apa itu kepribadian dan teori-teori kepribadian. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Saudari Fadilah Hasdil, dan selanjutnya akan dipaparkan kepada rekan kedua saya, yakni Saudari Uswatun Hasanah.
Hasanah. Kepada Saudari Uswatun Hasanah saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1904030012. Pemantik kedua. Adapun materi saya yaitu tentang karakteristik kepribadian dan dimensi kepribadian. Karakteristik kepribadian yaitu mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu salah satu faktornya yaitu perilaku konsumen adalah kepribadian. Karakteristik kepribadi yang meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini yang mempunyai pengaruh langsung dalam perilaku konsumen. Yang kedua, dimensi kepribadian. Dalam dimensi kepribadian ini ada 5 faktor yang mendasar dari sebuah dimensi kepribadian ini. Yang pertama yaitu ekstraversi, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara, dan tegas. Yang kedua, sifat menyenangkan, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga, sifat mendengarkan kata hati, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Yang keempat, kemantapan emosional, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin atau positif, lawan tegang gairah, dan murung dan tak kokoh atau negatif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, di mana suatu dimensi kepribadian ini yang mencirikan seseorang yang inisiatif secara artistik, peka, dan intelektual. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Saudari Uswatun Hasanah, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh kepada Saudari Fitri, yang dimana Saudari Fitri yang memaparkan materi-materi yang terakhir. Kepada Saudari Fitri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang gaya hidup. Kalian itu pasti bertanya, gaya hidup itu apa sih? Nah, gaya hidup itu adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang biasa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Nah, istilah gaya hidup sendiri itu pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria Alfred Adler pada tahun 1929. Gaya hidup itu didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu atau aktivitasnya, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungan sekitarnya atau ketertarikannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya atau pendapatnya. Menurut Sumarwan, gaya hidup digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini dari seseorang atau activities dan interests and opinions. Gaya hidup seseorang biasanya tidak permanen dan akan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan dengan perubahan hidup yang pastinya akan selalu berubah. Gaya hidup hanyalah salah satu cara mengelompokkan konsumen secara psikologis. Gaya hidup pada prinsipnya bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya, dan orang yang senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya. Ada yang senang menyendiri, ada yang bepergian bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas yang dinamis, dan ada pula yang memiliki waktu luang dan uang yang berlebih untuk kegiatan sosial atau keagamaan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup konsumen, yakni yang pertama itu kegiatan. Nah, kegiatan itu adalah bagaimana konsumen menghabiskan waktunya. Nah, yang kedua itu adalah minat. Minat yaitu tingkat keinginan atau perhatian atas pilihan yang dimiliki konsumen. Nah, yang ketiga adalah pendapat atau pemikiran, yaitu jawaban sebagai respon dari stimulus di mana semacam pertanyaan yang diajukan. Gaya hidup sendiri itu dapat dilihat dari cara berpakaian, bahasa, kebiasaan, dan lain-lainnya. Gaya hidup itu biasa dinilai relatif, tergantung penilai orang lain. Gaya hidup juga biasa dijadikan contoh dan juga biasa dijadikan hal tabu. Nah, adapun manfaat memahami gaya hidup konsumen, yakni pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar sasaran. Pemahaman gaya hidup konsumen juga akan membantu dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari Saudara Fitri sekaligus pemaparan pembahasan terakhir di kelompok kami, dan saya sedikit menambahkan kesimpulan saya tambahkan, yakni kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu melakukan atau bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, sementara gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi